Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Griana. Saya Nadia. Saya Ahmad Alwanawari. Saya Noviana Nurhasana. Saya Dinam Chandra Oktaviani. Saya Mena Ananda Putri. Adapun kami di sini ingin mempresentasikan tentang utang jangka pendek untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Pengertian utang. Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang perlunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek suatu tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Pengertian menurut para ahli. Menurut Munawir tahun 2005, utang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang perlunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek atau suatu tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tipe hutang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada open account. Open account itu penjual mengirimkan barang kepada pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Yang kedua ada notes payable, yaitu pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual, disertai kapan akan dilunasi hutang tersebut. Yang ketiga ada trade acceptance, yaitu penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Syarat pembayaran hutang jangka pendek, cash on delivery atau COD, pembayaran pada saat pengiriman barang. Yang kedua ada cash before delivery atau CBD, pembayaran sebelum barang dikirim. Yang ketiga ada net period, misal 2/10, N/30. Angka 2 menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. Angka 10 menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon. N/30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon, maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Jenis hutang jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang. Utang dagang adalah salah satu jenis pinjaman uang di mana pelunasan yang dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Jenis utang ini terjadi bila suatu perusahaan atau seseorang melakukan pinjaman atau kredit untuk mendapatkan jasa atau barang tertentu. Yang kedua ada utang wesel. Utang wesel adalah sebuah pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan menggunakan sebuah bukti secara tertulis, yaitu surat wesel. Dalam surat tersebut, debitur dan kreditur tidak memerlukan syarat apapun serta jaminan yang akan digunakan. Yang ketiga ada utang biaya. Utang biaya yaitu berasal dari pengakuan akuntansi atas biaya yang sudah terjadi, namun biaya tersebut tak kunjung dilunasi perusahaan. Adapun beberapa macam utang biaya diantaranya insentif, utang gaji dan upah biaya, sewa, dan sebagainya. Yang keempat ada dividen. Dividen merupakan jenis utang yang akan diberikan bagi investor. Investor tersebut adalah seseorang yang modalnya dihutangi untuk kebutuhan perusahaan. Sistem pelunasannya yaitu berupa pembagian keuntungan. Yang kelima ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah perusahaan mendapatkan sebagian pelunasan sebelum barang atau jasa ada di tangan konsumen. Jenis utangnya merupakan barang atau jasa yang harus dikirimkan sesuai dengan pesanan. Perusahaan harus menentukan tanggal kesepakatan dengan konsumen untuk pengirimannya. Nantinya saat barang atau jasa tersebut sudah diterima, konsumen barulah akan melunasi sisa hutang kepada perusahaan. Sumber-sumber dana yang memerlukan negosiasi. Yang pertama ada commercial paper. Commercial paper yaitu surat utang jangka pendek. Surat utang tanpa jaminan di pasar uang yang diterbitkan oleh perusahaan terkenal ataupun lembaga keuangan. Yang kedua ada pinjaman kredit. Pinjaman kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain.
Anjak piutang kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurasan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri. Menjaminkan piutang adalah suatu perusahaan dapat meminjamkan uang ke bank dengan menjaminkan piutangnya. Sebagai kompensasi, perusahaan akan dikenakan biaya administrasi dan bunga atas pinjaman tersebut. Sumber-sumber dana yang memerlukan negosiasi berikutnya adalah menjaminkan inventory. Inventory financing adalah jalur kredit bergulir atau pinjaman jangka pendek yang diperoleh oleh suatu perusahaan sehingga dapat membeli produk untuk dijual nanti. Produk tersebut berfungsi sebagai jaminan untuk pinjaman. Kemudian ada akseptasi bank. Akseptasi bank adalah pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan oleh eksportir pada saat jatuh tempo wesel dimaksud. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.